Haleluya. Hari ini kita akan beribadah online lagi bersama. Rindu bisa berkumpul, tapi kita tahan dulu. Kenapa? Karena kita percaya ada kebaikan Tuhan. Walaupun kita ibadah online, kita percaya Tuhan ada bersama-sama kita. Yuk ajak semua anak-anak, bapak-bapak, saudara-saudara kita untuk beribadah online di rumah bersama. Ada kekuatan Tuhan, ada berkat Tuhan. Walaupun online, tetap Tuhan ada. Tuhan yang sama memberkati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Sekali lagi kami bersyukur. Apapun keadaan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami mau beribadah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam pujian dan sembah kami. Terimalah hormat kami, terimalah pengagungan kami. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mau beribadah katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari hari ini kita mau memuji Tuhan kita. Kita bersyukur kepadanya. Apapun yang sedang kita alami hari ini, Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita puji Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, oh Yesus, amin. Allah sumber kuatku, Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yesus, Kau menjadi bagian kami. Kau ada di dalam kami Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, puji Dia. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti, oh, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sungguh Dialah sumber kekuatan kita. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, hari ini kita datang kepada Tuhan. Amin. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami
bangkit saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar, kami percaya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Sungguh hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Tuhan. Amin. Oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Amin. Mari katakan dengan iman kita. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Dan dipulih. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Sungguh dahsyat Dia. Dia Allah yang besar hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia, kita puji dan agungkan Dia. Nyatakan iman kita kepadanya. Yesus, Kau dahsyat, Kau mulia. Oh, kami percaya Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami katakan, kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Oh, aku percaya, aku menyembah.
Ajaib Kau Tuhan, sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami agungkan tinggi Engkau. Oh, ajaib Kau Tuhan, keperkasaan-Mu, kekuatan-Mu tak terbatas. Hanya Kau Allah satu-satunya, Sang Pencipta semesta. Tiada yang dapat setara dengan Engkau. Tidak ada yang dapat membandingkan diri dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyatakan Engkau Allah yang besar Tuhan. Tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari di dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara, kita rendahkan diri kita hari ini. Hari ini bawa apa yang menjadi pergumulan. Dan lihatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang dapat melakukan kemustahilan dalam kehidupan kita. Saat kita percaya dan mengasihi Dia. Mari hari Engkau berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan. Ku percaya. Hari dengar firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari hari Bapak Saudara. Di saat kita menghitung begitu banyak masalah kehidupan kita. Mari kita hitung setiap berkat Tuhan. Kita hitung setiap pertolongan Tuhan. Kita hitung setiap keajaiban yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia mengubahkan hidupmu dan saya. Hari ini percayalah. Oh, Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami percaya tak ada yang mustahil buat Engkau. Bahkan begitu banyak perkara yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan membuat kami bersyukur. Bersyukurlah sekarang. Bersyukurkan kebesarannya. Bersyukurkan pertolongannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, setiap perkara yang Kau lakukan. Dan firman berkata Tuhan, bahwa ada rencana-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini mari angkat kepala Bapak Saudara. Beriman kembali kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini imani dan katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kau akan melakukan mujizat-Mu. Amin. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya yes disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu tidak berhenti dalam hidup kami. Bahkan setiap hari kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata,
Amin. Shalom untuk jemaat Abaloh Palem, Jakarta. Saya percaya setiap kita dalam kondisi yang terbaik dalam penjagaan Tuhan. Saya ingin menyampaikan salam dari jemaat Bali untuk setiap kita. Ya, di dalam saya memberi salam, biasanya saya berkata, salam sejahtera untuk setiap kita. Demikian juga salam sejahtera untuk jemaat Abaloh Palem. Kedua, saya berkata, salam sehat seutuhnya. Rohani, jiwani, pikiran, perasaan kita, dan badani kita. Nah, hari ini kita berbicara dengan tema besar kita, yaitu Heaven at Home. Khususnya bulan ini berbicara hidup dalam hadiratnya. Nah, saya akan berbicara hubungan dalam hadiratnya dengan Bapa, tapi dalam konteks hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa dan anak. Nah, dalam proses itu, izinkan saya membuka masker saya, ya. Nah, kenapa saya katakan selalu saya syuting ini? Ada dua nih, kiri ini masker, hand sanitizer. Ini penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, data yang saya rekap COVID selama 3 bulan, 22 Januari yang terakhir, mengatakan perkembangan di dunia, Indonesia, juga di Bali, itu mengalami kenaikan sebesar berapa? Sebesar 100%. Dulu waktu Oktober, 28 Oktober, dunia hanya 43,97 yang ada kasusnya terinfeksi. Sekarang 96,2, 100% ya. Yang meninggal sampai 22 Januari di dunia 2 juta orang, 2.050.000 sekian. Dulu hanya 1,17 juta, ya. Data di Indonesia sekarang itu 951, dan di Indonesia 3 bulan yang lalu hanya 400.000. Indonesia termasuk ranking 1 di Asia Tenggara. Di dunia sekarang kita ini ranking ke 19, ya. Saya kira DKI juga salah satu yang perlu kita perhatikan, nomor 1 di Indonesia. Nah, dalam hal ini saya ingin mengingatkan, sekali lagi saya ingin mengingatkan, Allah memakai proses ini untuk kita diingatkan sesuatu yang penting. Kalau dulu saya berkata keluarga itu penting, Allah ingin mengembalikan pada proses yang sangat penting. Kalau Heaven at Home, tema yang luar biasa. Saya ingin mengingatkan bahwa COVID bukan dari Tuhan. COVID bukan dari Tuhan. Walaupun ada teori macam-macam. Ada teori dari negeri ini yang membuat, ya, teori konspirasi, teori macam-macam. Saya ingatkan, Tuhan memberikan permission COVID menakutkan di dunia. Tuhan mengizinkan COVID mempengaruhi dunia, ya. Karena apa? Allah tidak pernah mereka-reka yang jahat. Kejadian 50-20. Kalaupun ini ada kutuk, Tuhan bisa rubah jadi berkat. Nehemia 13 ayat 2. Ya. Allah memberikan rancangan penuh damai sejahtera. Yeremia mengatakan, Roma 8:28. Allah memberikan yang terbaik, ya. Allah melakukan yang terbaik buat kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Palem yang dikasihi Tuhan, Allah sedang ingin menyatakan keinginannya di tengah-tengah jemaat, di tengah keluarga besar Palem, Abaloh Palem di Jakarta. Saya percaya tema Heaven at Home itu menunjukkan para pemimpin menangkap isi hati Allah. Betul, Allah ingin menyatakan rencananya, kehendaknya di dalam proses COVID ini. Allah mengizinkan supaya apa? Gereja kembali apa yang Allah mau. Gereja seperti apa? Gereja mula-mula. Seperti gereja Kisah Rasul 2. Gereja yang misioner. Dan bukan hanya gereja, Tuhan juga sedang membangun gereja melalui unit keluarga. Gereja yang pernah saya sampaikan, gereja zaman dulu itulah gereja keluarga. Keluarga yang misioner. Jadi kalau kita punya tema besar Heaven at Home, menciami top, marka top, hebat. Artinya setiap bagian keluarga besar Abaloh Palem, Anda on the track-nya Allah, ya. Nah, tema hari ini saya akan berbicara tentang tinggal dalam hadirat Allah, hidup dalam hadiratnya.
khususnya saya membahas tentang hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa dan Anak. Hubungan Bapa dan Anak perlu kita ketahui supaya kita tidak ekstrim. Itu bukan satu-satunya penggambaran hubungan kita dengan Allah kita. Saya ulang, bukan satu-satunya. Supaya kita nanti tidak salah pengertian, ya. Di dalam Alkitab, Yohanes 15 ayat 15. Nah, Yohanes itu ahli hubungan ya, hubungan dia dengan Allah. Dia disebut murid Yesus yang bisa mendengarkan detak jantung Yesus. Karena apa? Yohanes murid yang paling kecil, paling muda, suka ketika Yesus ngajar, dia menyenderkan kepalanya di bahu Yesus, mendengarkan detak jantung Yesus katanya ya, dekat dengan Yesus. Dia berkata demikian. Yohanes berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Saya ulang, dari Bapa. Nah, paling tidak dari hubungan ini saya bisa menangkap atau saya bisa menyimpulkan beberapa proses di Alkitab tentang penggambaran hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, Tuan dan hamba. Ya, makanya kita berkata Yesus itulah Tuan kita, Raja kita. Tuhan itu penguasa ya. Hubungan kita Tuan dan hamba ya, Tuan dan hamba. Dia sebagai kurios ya. Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Hubungan yang kedua digambarkan sebagai sahabat ya. Kedekatan kita, relasi kita. Kita ini sahabatnya Allah ya. Sahabat-sahabat Allah. Nah, itu penggambaran hubungan. Nah, hubungan yang lain adalah hubungan suami istri, menggambarkan sebuah keintiman yang spesial ya. Ya. Kita ini disebut mempelai wanita. Itu gambaran lain-lainnya lagi. Nah, hari ini berkaitan dengan hubungan bapak dan anak. Bapak dan tinggal dalam hadirat Bapak. Ya. Kenapa saya katakan ini salah satu proses yang penting? Bukan berarti yang satu lebih penting yang tidak, tapi ini sebuah penggambaran supaya kita bisa merasakan, kita bisa secara roh, pikiran, perasaan kita bisa merasakan proses ini, ya. Kenapa saya katakan ini penting? Karena ini adalah bagian yang terpenting hubungan bapak dan anak, ya. Nah, tidak heran hari ini jemaat di Taman Palem memakai konteks bapak dan anak, maaf. Apalagi konteksnya heaven at home. Nah, saya akan melihat bagaimana hubungan bapak dan anak sudah dibahas. Tentang sifat bapak, saya dengar sudah dibahas ya di jemaat. Nah, hari ini saya akan menggambarkan hubungan kita sebagai bapak dan anak. Saya akan menyoroti, saya akan lebih berfokus kepada kita sebagai anak Allah. Kita sebagai anaknya ya. Kita sebagai putra Allah. Anak Allah. Wah, bagaimana proses ini ya? Dan saya percaya ini akan memberi inspirasi, memberikan proses supaya kita bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya membahas tentang hubungan bapak dan anak, saya ingin coba mengulang supaya kita betul-betul mendapat prosesnya. Hubungan Tuhan dan hamba kalau di Alkitab bisa digambarkan ketika itu perwira meminta pelayannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia merendahkan. Tuhan, kau perintahkan saya. Itu hubungan jelas kita dengan penguasa. Tuhan itu Tuhan kita, kurios kita ya. Kalau sahabat seperti dalam Henoh begitu dekat dengan sahabat Allah ya. Nah, suami istri ya, kalau kita bisa melihat hubungan suami istri, kedekatan yang intim, yang dekat sekali ya. Seperti kita lihat ketika kitab di mana? Saya kira Salomo menulis ya di kitab Kidung Agung itu menggambarkan kedekatan Allah dan manusia begitu dekat, intim ya. Nah, bapak dan anak ada banyak ceritanya. Kita bisa melihat bagaimana Daud ya, begitu dia anak ya, kejadianku dahsyat dan ajaib dan sebagainya. Nah, saya akan fokus dengan proses anak karena bapak banyak dibahas. Nah, kalau saya bicara tentang anak adalah fungsi kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah.
mendekatkan kita pada Allah Bapa. Nah, kita melihat di dalam 1 Yohanes 2:14 memberikan masukan, ya. 1 Yohanes 2:14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Saya ulang, karena kamu mengenal Bapa. Kita mengenal Bapa. Itu adalah proses anak kepada Bapa. Kata-kata mengenal. Saya ulang, mengenal. Kalau kita mau jadi anak, kita mesti kenal Bapa kita. Kita mesti kenal apa yang menjadi kesukaan Bapa kita. Itu anak yang baik. Jangan menjadi anak yang kurang ajar, ya. Seperti di Lukas 15 dikatakan anak anak yang hilang, ya. Di dalam bahasa Inggris bukan anak yang hilang, disebut prodigal son, anak badung. Nah, kita mau mengenal Bapa kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Palem yang dikasih Tuhan, di dalam kita Heaven at Home, kita mesti kenal Bapak kita siapa. Nah, pertanyaannya Pak Beta, bagaimana saya kenal Bapak? Alkitab mengatakan, mengenal Bapak, cara yang paling efektif, cara yang paling mendasar adalah mengenal melalui firman-Nya. Yang kedua, mengenal melalui hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saya mengingatkan, kalau kita tidak baca firman Tuhan, ya, maaf, hari ini saya berani ngomong lebih terbuka, ya, jujur ya, jangan tersinggung. Saya berharap para pemimpin tidak tersinggung, Pak Gunawan, Pak Nanda, tim kepimpinan, jangan tersinggung. Kalau Anda tidak baca firman Allah, sudah tidak kenal Bapak. Anda tidak suka firman, menandakan engkau tidak kenal Bapak. Karena firman Allah itu adalah pengenalan kita pada Allah. Kalau ada orang berkata, Pak Pita, saya orang Kristen tidak baca Alkitab, saya minta maaf hari ini, saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Anda ini bukan anaknya loh. Karena pengenalan sifat-sifat Allah hanya melalui firman. Mengenal Allah melalui firman. Di dalam konteksnya lagi adalah doa. Nah, saya sudah dengar ada doa korporat yang luar biasa mulai jam 5 pagi sampai setengah 7. Saya ingin mendorong seluruh jemaat, ayo Anda terlibat. Karena doa adalah salah satu pengenalan kita dengan Bapa. Makanya jangan heran ketika teman-teman berdoa, jemaat berdoa, ada kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Bapa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan terjadi, kuasa pemulihan. Ada apa lagi? Mengalami mujizat Tuhan. Karena apa? Kasih Bapak dinyatakan, kasih yang memulihkan dinyatakan. Nah, ini betul-betul kita mesti sadari. Firman dan doa menjadi proses penting kita sebagai anak kepada Allah kita, pada Allah Bapa. Saya berkata kepada anak saya, kalau kamu nggak punya pengenalan akan firman Allah hari ini, saya ingin beritahu, engkau akan hilang. Engkau akan kandas iman. Saya bertemu dengan salah satu coach saya, mentor saya. Dia berkata, Beta, hari ini saya dengan istri saya setiap hari itu Bible study. Oh, saudara berkata, oh ini mungkin jiwa baru Pak Beta. Enggak. Saudara mau tahu orang yang mementor dan coach saya secara pelayanan adalah Kasih Kasten. Senin yang lalu kami Zoom. Dia berkata, hari ini Tuhan mengingatkan, firman jadi kebutuhan yang mendasar atas hidup kita. Kalau kau sebagai anak, kenali melalui firman. Saya tahu di teman-teman Abel Palem ada saat teduh bersama. Ya, saat teduhnya begitu dibuat secara khusus. Ya, saya dengar dari Pak Mindra, saya katakan itu adalah cara membangun jemaat untuk kenal. Ya, di Bali kami ada yang namanya Aba, ayo baca Alkitab sama-sama. Aba, ya. Kita baca Alkitab. 1 tahun kita selesaikan Alkitab bersama-sama. Ini tahun kelima. Jadi 4 tahun saya katam. Selesai baca 1 tahun seluruh Alkitab. Bersama dengan keluarga. Ya. Jadi saya nyatakan firman. Saya tidak bahas doa karena doa sudah terjadi dengan luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya. Pak Beta, prakteknya bagaimana? Heaven at Home. Kita punya hubungan bapak dan anak bagaimana? Nah, karena kita berbicara tentang proses anak, saya ingin mengatakan prakteknya di dalam Heaven at Home adalah Efesus 6:3.
Jadikan Allah ini sebagai Bapa. Kita tidak mungkin bisa mengatakan kita menjadikan dia Bapa kalau kita tidak praktek dengan real. Prakteknya melalui apa? Efesus 6 ayat 3. Kenapa? Banyak orang tidak punya hubungan dengan Yesus sebagai Bapa, Allah sebagai Bapa, karena punya problem di dalam keluarga mereka. Punya problem, 90% problem mereka karena dengan keluarga. Nah, karena itu Tuhan Yesus tidak kebetulan menulis Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ini prakteknya heaven at home dalam konteks kita sebagai anak. Demikian katanya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti kamu berbahagia, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 10 Taurat Tuhan. 1 sampai 4 mengatur hubungan dengan Tuhan. Ini tentang 1 sampai 3 penyembahan berhala, ini hari Sabat. Mulai dari 5 sampai ke 10 hubungan antar manusia sesama. Taurat kelima, hukum kelima apa? Hormatilah ayah ibumu. Ayat ini diambil dari kitab Keluaran, Keluaran 20. Keluaran 20 mencatat tentang Taurat, 10 perintah Allah, dan diambil oleh Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kita ingin praktek sebagai anak terhadap Bapak, bagus. Firman, doa, ciami, hebat, top, markotop. Tapi kalau kita tidak praktek di dalam heaven itu, membuat surga di keluarga kita melalui proses menghormati orang tua, itu Anda gagal melakukan secara seutuhnya, secara maksimal. Kita sebagai anak kepada Bapak, kita bisa melakukan prakteknya di mana? Di rumah ketika kita sebagai anak. Ini bukan hanya untuk anak muda. Siapapun kalau kita masih punya orang tua wajib melakukan proses ini. Kita taat. Taat kepada orang tua. Hormat pada orang tua. Ingat, taat itu dan tunduk. Di dalam kata kadang-kadang di Alkitab bisa taat dan tunduk. Tunduk itu sikap kita. Sikap. Respect. Dari hati kita. Taat itu dengan perbuatan kita. Nah, kita mengatakan taat. Anak-anak muda, saya ingin berkata, kalau kamu nggak bisa tunduk pada orang tuamu, engkau bisa menjadi pemimpin pujian, engkau bisa jadi pengkhotbah. Saya ingin beritahu, engkau kehilangan. Karena engkau tidak melakukan firman Allah secara utuh. Saya banyak mendengar kesaksian orang yang menghormati orang tuanya, bukan hanya dia panjang umur, diberkati secara finansial. Satu teman di jemaat Bali, dia harus suami istri. Mereka tidak punya anak. Saya sebut namanya Eric dan Novi. Orang tuanya itu paralys, koma. Saya ingat hampir 2-3 tahun, saya ingat 3 tahun dia menjaga orang tuanya. Tiap hari mesti bergilir. Ya, mereka kerja dua-duanya. Orang tua yang koma, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, paralys. Tapi Tuhan menjaga. Beberapa waktu yang lalu orang tuanya dipanggil Tuhan. Saya melihat Tuhan menjaga hidup mereka berdua suami istri dan memberkati. Saya waktu Natal mereka bersaksi, Natal yang bersaksi bagaimana di tengah COVID income mereka justru naik. Itu luar biasa. Itu disebut panjang umur dan berbahagia umur. Saya lihat di keluarga saya, kakak-kakak saya yang mengasihi orang tua, hormat tanda orang tua, diberkati hidupnya. Saya melihat berkali-kali. Saya melihat berulang-ulang kali. Karena itu saya ingin mengingatkan dalam konteks keluarga, engkau mesti hormati orang tuamu. Bukan menghormati aja. Engkau bukan hanya sikapmu, taatmu. Ada orang bilang, ya mam, tapi tidak dilakukan. Nah, saya ingin mengatakan. Yang kedua, prakteknya di mana? Di dalam mentoring. Di dalam komunitas sel kepada tim PKS atau PKSmu. Kalau engkau tidak bisa tunduk taat yang sama, respect, dan engkau melakukan apa yang diperintahkan, yang mereka minta dalam dalam kehidupanmu, saya ingin beritahu kau sedang main-main dengan yang namanya
anak dan bapak. Ya. Kalau di dalam hidupmu engkau tidak punya mentor, di dalam hidupmu engkau tidak punya bapak rohani, di dalam hidupmu engkau tidak punya ibu rohani, saya sedang berkata, engkau tidak melakukan sikap sebagai anak secara maksimal. Pastikan kau punya mentor. Bapak, ibu, saudara sekalian, teman-temanku yang terhormat. Saya punya 3 orang yang mempengaruhi hidup saya. Secara kepenatuan kita ada Pak Edilio. Kadang-kadang ada Pak Lukas di Bali. Ya, kita minta waktu untuk bisa ketemu. Kayak Zoom macam-macam, khususnya Pak Edi. Di dalam dunia pelayanan, saya punya quote tadi saya sebut Pak Kasih. Saya punya waktu setiap bulan Zoom dengan dia. 1 jam. Di Afrika, sono. 1 jam kita atur dengan istri. Di sini saya juga punya mentor. Penatua yang paling sepuh namanya Pak Petrus. Ya, dia menjadi mentor saya. 2 minggu sekali saya cari dia. Saya cari dia. Saya cari. Terus kita mentoring. Ya. Oke. Memang dia penatua. Rekan penatua. Tapi dia karena dia punya usia lebih tua dari saya. Jadi saya punya orang-orang di atas saya. Yang bisa menasihati. Yang bisa berkata tidak pada saya. Amin. Itu yang saya ingin sampaikan pada setiap kita. Anak pada Bapak di surga mesti ada refleksinya, ada aplikasinya. Oke? Dimulai di keluarga. Dimulai di mana lagi? Komunitas. Dimulai di kelompok pemuritan atau pembapaan. Saya percaya ketika engkau melakukan ini, engkau akan menjadi anak yang seperti Allah mau. Anak yang Alkitab katakan. Engkau akan berbahagia dan umur panjang. Amin. Saya percaya ketika kita melakukan, kita akan melihat heaven at home terjadi di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Sebelum saya mengajak berdoa, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, yang kita bisa diskusikan sebagai keluarga atau komunitas sel. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk jemaat di Taman Palem, bersyukur untuk para pemimpin penatua, Pak Gun, Pak Nanda, dan tim kepimpinan yang ada, yang sudah memberikan tema yang luar biasa, Heaven at Home. Kalau hari ini kami berbicara tentang sikap anak kepada Bapak, kiranya firman ini memberikan kekuatan, penguatan, sehingga kami menjadi pelaku firman, supaya kami disebut orang yang berbahagia, disebut orang yang membangun di rumah yang berdasarkan batu karang. Kami disebut orang berhikmat. Terima kasih hari ini kalau kami mungkin punya hati bukan anak, Tuhan kami mau berubah. Kami mau mengenal Allah melalui firman dan doa. Kami mau menghormati orang tua kami secara fisik, ayah ibu kami. Kami mau menghormati orang tua kami secara rohani, tim PKS kami, mentor kami, bapak rohani kami atau ibu rohani kami. Kami mau mengalami kemaksimalan dalam hidup kami. Lebih itu, kami bisa merasakan heaven at home. Ada surga di rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Kami berkati jemaat Taman Palem di Jakarta. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Mari ambil waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berdiskusi di dalam keluarga kita atau kelompok komunitas sel kita. Haleluya. Berkat Tuhan ada di dalam firman-Nya hari ini. Betul? Kita mau menerima berkat Tuhan dan kita mau menerimanya terus-menerus. Dengan cara apa? Pegang firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut. Godaan, goncangan apapun, kita tetap bertahan. Ya Bapak Ibu, semangat. Yuk, terimalah berkat Tuhan. Ketika engkau memegang firman Tuhan, ketika engkau melakukan firman Tuhan,
Percayalah, kekuatan Tuhan menyertai engkau. Kau akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau dan keluargamu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, amin.